Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Bejotok, guys. Mudah-mudahan sahabatku semuanya pada kesempatan kali ini masih diberi kesehatan dan kelancaran rezeki, sehat lahir batin, barokah rezekinya, panjang umurnya, dan dimudahkan di segala urusannya. Baik, pada kesempatan kali ini saya menampilkan sebuah video tentang tanaman sawit dengan bibit mariles, namun hasilnya tidak kalah dengan bibit yang masuk lab ya. Ini adalah bibit bikin sendiri, tapi buahnya luar biasa. Ini sawit umur 3,5 tahun, udah panen 2 kali, 2 pusingan gitu ya. Namun buahnya ini luar biasa. Ini adalah salah satu contohnya. Nanti kita akan kupas tutorialnya, bagaimana cara pembikinan bibit sawitnya agar buahnya bagus, dan juga bagaimana cara perawatannya. Ini ya satu pokok, kita lihat lagi pokok sebelahnya. Tak ada yang tak berbuah, ini rapat buahnya, masih dompet ini kalau kami bilang. Namun udah lumayan hasil, semua buah, nggak ada yang nggak berbuah. Rapat. Ini dia, biarpun baru umur 3,5 tahun, namun buahnya udah besar. Ini komedel 7 kiloan ya. BCR, ada yang bilang BCR, berat janjang rata-rata 7 kiloan. Dan ini adalah bibitnya. Ini bibit bikin sendiri. Ini yang pusingan kedua, itu yang ditanam adalah yang pusingan pertama. Tutorialnya untuk membuat bibit sawit supaya hasilnya bagus nantinya setelah ditanam itu mudah, asal ada kemauan dari kita. Pertama-tama kita cari buah sawit yang sudah berumur di atas 15 tahun. Ambil dan pilih, lalu kita ambil buahnya. Pilih buat sawit yang nggak pernah trek di dalam satu tanaman. Mungkin di dalam satu lokasi itu kita pasti tahu mana buah yang nggak pernah trek, yaitu nggak pernah telat buahnya, dia selalu berbuah. Itu kita ambil dengan kematangan yang betul-betul udah matang, yaitu yang udah berondol di atas 30 brondolan, di bawah udah jatuh dia di bawah 30 biji. Lalu kita turunkan. Setelah itu maka kita potong buah sawit itu di atas dan di bawah, kita sisakan yang di tengah. Nah, setelah itu endapkan sekitar 1 minggu. Setelah 1 minggu kita brondol habis, brondol total. Setelah itu kita kupas kulitnya, itu bersih
tinggal kelataknya. Seperti inilah kelataknya ini. Nah, ini kelataknya kira-kira seperti ini. Lalu kelatak tersebut kita masukkan ke dalam air, di dalam ember. Masukkan ke ember, kasih air. Yang ngambang, kelatak yang ngambang kita ambil. Itu adalah potensi sawit jantan. Tapi jangan diambil semua. Dalam satu lokasi mungkin 1 atau 2 hektar, maka kita sisakan pokok jantan itu sekitar 4. Dalam 1 hektar kita bikin pokok jantannya di tengah itu kalau bisa 1 pokok, di pinggir 1 pokok, untuk merangsang pertumbuhan buah sawit betina. Jadi kalau 2 hektar berarti 4 pokok sawit jantannya. Itu jangan kita tumbang, biarkan saja. Karena walaupun dia sawit, dia juga butuh pasangan hidupnya, butuh sawit jantan juga. Setelah kita rendam, kita buang yang ngambang-ngambang, maka kita ambil yang tenggelam. Kelatak itu kita jemur sampai kering, betul-betul kering. Sekitar 3 atau 4 hari kita jemur. Nah, di sambil kita menjemur kelataknya, maka kita siapkan medianya seperti polybag. Ini polybagnya ini. Setelah kita siapkan polybag, kita isi tanahnya sembarangan. Tanahnya yang penting tanah, mau tanah merah, tanah lempung, asal jangan pasir ya. Karena sawit ini gampang. Ini saya bikin bibitnya ini banyak, sekitar 1.500. Udah dibeli orang 500, terus 1.000 lagi nih, keliling nih. Setelah medianya siap, maka kelatak sawit itu kita siapkan. Apakah kita akan tambahkan terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengendapkan di dalam plastik supaya dia tumbuh sedikit lalu kita tanam, atau langsung saja dia kelatak sawit ini kita masukkan ke media polybag. Tapi kalau saya pilih langsung karena tidak lama. Kalau kita masukkan ke dalam polybag, maka sekali tumbuh, begitu tumbuh dia langsung berakar, langsung hidup. Tapi kalau kita endapkan nunggu dia tumbuh, kita masih ada proses penanaman, dan kalau tidak hati-hati akar itu akan putus dan itu akan mati. Tapi kalau langsung ke polybag, maka dia begitu tumbuh langsung hidup. Untuk perawatannya, jenis pupuknya saya menggunakan, untuk perawatannya ini menggunakan pupuk abu supaya mengurangi zat asam, itu pun nggak banyak. Dan garam kasar itu 1 pokok yang sudah besar, ini umur 6 bulan ini ya, bibit yang berumur 6 bulan. Dalam 3 bulan pemupukan pertama yaitu setengah sendok, terus pakai 1 sendok yang kecil. Setelah umur 6 bulan 1 sendok makan. Itu jangan terlalu penuh, dia akan hilang zat asamnya dan akan tumbuh bagus. Karena kalau zat asam terlalu tinggi, maka pokok sawitnya akan menguning, daunnya kering dan pelepahnya keras, hasilnya juga tidak bagus. Ini udah bisa ditanam. Kalau di area yang aman, dia tidak ada monyet, tidak ada babi hutan, maka sawit umur 6 bulan ini bisa ditanam dan akan lebih bagus lagi. Karena
akar yang di dalam polybag ini belum keluar. Begitu kita tanam di dalam ladang, maka tidak akan mengalami kestresan. Tapi kalau di area yang banyak babi dan monyetnya, memang kita harus ekstra, harus menyiapkan seng ataupun jaring untuk mengurung sawit ini biar tidak dimakan monyet ataupun dimakan landak ataupun dimakan babi hutan. Kalau di area yang bagus, aman, sawit segini umur 6 bulan, maka kita tanam cepat pertumbuhannya. Kalau di area yang rawan, maka paling tidak kita harus menunggu 2 tahun ataupun 1,5 tahun agar batangnya besar, tumbuh durinya, dan monyet tidak berani makan. Paling-paling musuhnya babi hutan. Untuk perawatannya, setelah kita tanam bibit sawit ini, jangan buru-buru kita pupuk. Nunggu dia tumbuh ini, dia tumbuh satu naik, maka kita pupuk. Itu menggunakan pupuk abu, langsung kita pupuk abu. Setelah 2 bulan lewat pakai pupuk abu, maka kita gunakan pupuk kisrit. Setelah abu, kisrit itu jaraknya 2 bulan. Setelah kisrit kita nunggu 4 bulan atau 3 bulan, kita pukul lagi pakai pupuk MPK Mutiara. Kita jangan masukkan dulu pupuk urea atau ZA karena dia belum tahan akarnya. Kalau kita masukkan pupuk urea atau ZA, walaupun udah dipupuk abu, pokok sawit ini akan menguning. Pupuknya 3 macam aja dulu, maka setelah tanaman umur 1,5 tahun dia udah mulai dompet. Kalau pokok 6 bulan ditanam ya, 2 tahun udah ada buahnya, 2 tahun sekat, 3 tahun udah panen. Setelah panen tadi, kita masukkan pupuk dengan ukuran normal. Ada 4 macam pupuk ataupun 5 pupuk. Kalau kita banyak modal, maka di situ ada pupuk kisrit, MPK Mutiara, pupuk MOP, ZA atau urea, dan pupuk ini TSP, pupuk abu ya. Sebelum sawit itu buah, maka kita jangan masukkan pupuk MOP, karena pupuk MOP ini fungsinya untuk mempercepat pertumbuhan buah, cepat tua, cepat masak, dan untuk memperberat ukuran buah. Kalau udah buah, maka kita masukkan pupuk MOP. Setelah masuk pupuk MOP, maka itu udah normal. Pusingannya 3 bulan sekali pemupukan dengan jenis yang berbeda-beda, tidak sama. Sawitnya setelah normal pemupukannya, otomatis semakin sering dipanen, pokok sawit ini akan semakin meninggi. Maka pelepah yang di dalam, di bawah batang ini, kita jangan buang dulu. Menunggu sampai pohon sawit ini tingginya sekitar 70 cm. Itu kita bikin sangga 4 ataupun 5, agar pokok sawit ini tidak rusak. Karena kalau masih kecil kita tunas, kita pruning, pokok sawit itu akan rusak, buahnya akan mengecil. Dan setelah pokok sawit tingginya sekitar 70 cm,
kita pruning dengan membuang 2 pelepah yang di dalamnya itu keliling sekitar 8 poros ya. 8 poros kali 2 berarti 16 pelepah yang kita buang. Dia masih sangga 3, biarkan sangga 3 dulu. Pemruningan kembali kita lakukan itu jaraknya sekitar 6 bulan. 6 bulan. Pusingan pruningan ini 6 bulan sekali. Berarti kalau sawitnya kita lebar sekitar 5 hektar ke atas, kalau saya pribadi ya, itu pusingannya kalau 5 hektar 10 hari sekali. Kalau 6 bulan, dalam sebulan 3 kali, 6 bulan berarti sekitar 18 kali ya, 18 kali panen. Maka tinggi sawit itu sudah bertambah dan sangganya juga sudah bertambah. Pelepah penyangga buahnya juga bertambah. Sekitar tingginya itu 1 meteran atau 1 meter 20 cm. Nah, kita lakukan proses pemruningan kembali. Itu membuang sekitar 3 pelepah yang paling bawah. Guna dan fungsinya membuang pelepah tersebut, dia pelepah yang paling bawah biasanya udah kuning. Kalau kita pertahankan tidak bagus. Walaupun dia udah hijau tapi masih hijau, kalau di bawah kita pertahankan juga tidak bagus, karena vitamin-vitamin yang kita masukkan ke situ melalui pupuk hanya akan memberi makan pelepah yang tidak menghasilkan. Nah, setelah kita buang 3 pelepah yang di bawah dengan ketinggian 70 cm, karena sekarang udah naik menjadi 1 meter atau 1 meter 20 ya, itu sangganya udah normal, yaitu sangga 2. Di bawah buah masih ada pelepahnya 2. Nah, itu kita pertahankan sampai sawit tinggi, sampai kita replanting tetap kita pertahankan sangga 2 untuk meminimalkan buah sawit itu dengan ukuran yang besar. Untuk prosesi pemupukannya kita lanjutkan yang tadi. Kalau sawit umur 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun setengah, 4 tahun, itu satu pohon cukup dengan 1 kilo 1 kilo bibit atau 1 kilo pupuk dengan jarak 1,5 meter dari pokok sawit, agar akarnya tidak rusak dan tidak menguning pohon itu. Kita lakukan 3 bulan sekali. Dan untuk jarak penanamannya, yaitu kalau pelepah panjang, karena sawit itu ada yang pelepah panjang, ada yang pelepah pendek. Kalau kita masih pilih yang pelepah panjang karena durasinya panjang, dia mencapai 25 tahun dan buahnya pun lebih besar. Kalau pelepah panjang, ukuran diameter antara jarak pokok satu dengan pokok yang lainnya 9 kali 8. Untuk memanjangnya kita 8 meter. Untuk memanjangnya kita 9, jaraknya 9 meter. Untuk lebar gawangan tengahnya kita 8 meter. Bisa dibalik dengan 8-nya yang memanjang, lebarnya yang 9 juga bisa. Itu terserah keinginan kita ya, dengan selera kita. Setelah itu lakukan terus perawatan, dan di bawah sawit ini jangan sampai semak. Anak-anak kayu harus kita matikan agar asupan gizi khusus untuk di dalam sawit, maka hasilnya akan bagus. Kira-kira seperti itu.
Tukang goreng hari. Lagi lo masih nyuci, habis nyuci baru mandi. Sila papa di bawah. Mas Kak, Di bawah sih. awas, aku tangan sini loh. Mana bisa taruh sini tumpah lah, ini kebiasaan ini makan. Lihat tuh lihat. Makannya ngambil porsi itu 2 kali lipat dari aku loh. Makannya tuh di meja sini, pinter. Gak nyampe aku. Nyampe. Oh banana.
Baiklah sahabatku semuanya yang budiman, bibit sawit tidak hanya cukup dipupuk namun juga harus disiram. Untuk penyiramannya kita lakukan setiap hari, bisa pagi bisa sore, yang penting disiram untuk mempercepat pertumbuhan, karena bibit sawit juga perlu minum. Dan bibit sawit ini banyak menyerap air karena akarnya akar serabut. Baiklah sahabatku yang saya cintai, yang saya hormati, itulah tadi sedikit uraian tentang tutorial pembibitan sawit dan penanamannya. Mohon kritik dan sarannya apabila banyak kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan, tentunya karena saya bukan ahli pertanian, namun sedikit banyak saya tahu tentang tutorial penanaman sawit, namun pasti banyak salahnya, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan sahabatku semuanya tetap diberi kesehatan dan kelancaran rezekinya, disukseskan segala aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.